Pada pertemuan yang sebelum ini kita membahas tentang hutang. Kita sampai pada kesimpulan memberi hutang itu amal soleh. Itu masuk dalam bab menjaga hubungan ukhuwah sekaligus hubungan silaturahmi. Memperbaiki hubungan ukhuwah karena meringankan, membantu, menggembirakan, melapangkan. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak sedikit juga hutang ini pula penyebab rusaknya ukhuwah dan putusnya silaturahmi. Jadi kalau seandainya hutang ini tujuannya adalah membuat hubungan kita makin dekat, makin hangat, makin akrab, karena kita membantu saudara kita, melapangkan keluarga kita. Tetapi hati-hati, jika kita tidak kelola dengan benar, hutang juga banyak menyebabkan rusaknya pertemanan dan putusnya silaturahmi. Apa yang terjadi berarti? Pahala yang diharapkan justru dosa besar yang mengancam. Kenapa dosa besar? Hati-hati apalagi kalau nanti babnya silaturahmi. Putus, wah gawat. Karena ancaman kalau putus silaturahmi itu tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'atur rahim. Sajak bila putih hubungan bersama, sajak inyo tidak membayar hutang. Kalau putih itu berarti yang terancam bukan cuma yang berhutang, tapi yang ngasih hutang juga. Jadi kalau lah dia gih makanya putih hubungan bersama, hati-hati. Pilihan kita hanya dua, tolak baik-baik, kasih baik-baik. Ustaz, biasanya kalau dia gih pinjaman, tak kan balik ada, silakan. Kalau itu kondisinya memang track recordnya begitu, tetap saja. Kalau tidak kada gih, tolak baik-baik. Atau kalau kita lagi siap-siap. Kalau memang kemungkinan tidak akan dibayar, berarti lah siap mental. Kalau tidak dibayar, respon terbaik. Respon terbaik itu artinya apa? Apakah kita akan agih waktu tambahan? Atau kita relakan? Bisa nyulang balik Islam, ya begitu. Kau nyulang balik, kan tiang kita pinjamkanlah. Tapi yang jelas jangan sampai gara-gara tahu anak dibayar, sudah tu inyon tak buat sapo-sapo. Lai kami sapo, tapi inyon menjauh, takut ya sebab kami. Kalau lain boleh itu citonya, insyaAllah kita tidak masuk dalam kategori memutuskan. Tapi kami kita putihkan, dia kalau hutang dia bayar, pokoknya mulai kata putih hubungan lu sana. Tak bayar hutang semacam. Hati-hati hutang tak dibayar. Terus putih hubungan usaha kita putihkan. Berarti niat kita tadinya membantu. Dan itu adalah amal soleh. Tapi akibatnya kita memutuskan dan itu dosa besar. Baik, jadi terkait hubungan. Jadi tema kita bukan hutang sebenarnya. Tapi kita ini pembuka saja. Jadi hutang ini berpotensi memperkuat hubungan. Dan menghancurkan hubungan. Nah, hubungan itu seperti apa? Hubungan itu kalau seagama itu namanya pertama ukhuwah. Kalau ukhuwah ini artinya ikatan kita dengan dia sama-sama muslim. Suku berbeda. Kampung mungkin berbeda. Orang tua pun lain. Tapi pokok dikatakan dia ukhuwah kita, akhi kita karena dia sesama Islam. Nah, kalaulah muslim agamanya, lah Islam orangnya, berarti dia adalah ikhwah kita. Tak dibaca-baca lah. Nyorang Cina, nyorang India, nyorang Yaman, tak dibaca lah. Agamanya Islam, dia saudara saya. Itu konsep Islam. Jadi Islam itulah yang menghancurkan sekat-sekat ras. Yang sebelum Islam itu kental. Ada ras-ras paling mulia, ada ras paling hina. Itulah ada sebelum Islam. Itu Islam menghancurkan.
Apa konsep Islam itu? Kalau dia sudah Islam agamanya, dia saudaramu. Terlepas rasnya apa, status sosialnya bagaimana, bahkan bagaimanapun ekonominya, dia saudaramu. Kalau dia saudaramu, ada hak-haknya. Hak-hak yang kalau tidak kita berikan, kita juga akan bertanggung jawab. Justru yang kita khawatirkan Bapak Ibu adalah ibadah kita banyak. Ketaatan kita kepada Allah luar biasa. Tapi kalau kita nggak jaga ukhuwah dan silaturahim, khawatirnya amal tadi itu nanti habis tergerus. Dia merusak amal itu, yang kita khawatirkan itu adalah nanti di akhirat nggak banyak yang kita nikmati, selebihnya habis. Apakah oleh caci maki kita, apakah oleh fitnah kita, apakah oleh bulian kita, apakah oleh hinaan kita, ini kan hal-hal yang dilakukan makin lama makin mengkhawatirkan. Membuli, mencaci maki, menghina, memfitnah. Terutama sedang hangat-hangatnya pilkada ini. Kalau nggak hati-hati dukung-mendukung, tidak sedikit membuat orang yang mendukung dia terjebak pada caci maki, pada menghina, pada memfitnah. Bayangkan alangkah banyaknya nanti amal soleh dia yang habis oleh tindakan-tindakan seperti ini. Mendukung boleh, tapi jangan sampai karena mendukung ini akhirnya banyak larangan Allah yang kita langgar. Caci maki itu kan dilarang oleh Allah. Memfitnah dilarang, berdusta dilarang, menghina dilarang. Kadang nggak ada sangkut pautnya dengan dia. Istrinya kita baca, anaknya kita baca, sukunya kita baca, kan repot. Ada yang mengkhawatirkan kita Pak Ibu adalah selain dari semangat kita beragama sudah bagus, puasa sunat, sholat sunat, sedekah ini, sedekah itu, haji, umrah, kan banyak tuh. Tapi kalau nggak kita jaga bab yang ini, hati-hati, bisa jadi amal soleh yang kita sudah lakukan atau kerjakan itu nanti pahalanya tergerus oleh hubungan-hubungan yang tidak baik yang kita lakukan di dunia, yang tidak kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Berarti yang akan kita bahas itu apa? Dua. Pertama ukhuwah, kedua silaturahmi. Beda. Silaturahmi dengan ukhuwah itu beda. Kalau ukhuwah itu ikatannya seagama. Kalau silaturahmi itu ikatannya darah. Walaupun dalam bahasa Indonesia alah samuh saja. Dari mana tadi Pak? Silaturahmi ke rumah kawan. Kalau ke rumah kawan itu bukan silaturahmi. Silaturahmi itu ke rumah di sana. Habis itu kita dalam rangka silaturahmi kita mengadakan reuni. Ya kalau bahasa Indonesia mungkin ya. Dalam bahasa Indonesia dan silaturahmi itulah sama saja. Membela hubungan baik dengan orang lain itu silaturahmi. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bicara masalah agama, beda. Silaturahmi itu yang ayat-ayatnya banyak, yang hadis-hadisnya banyak, yang pahalanya besar, yang dosanya juga besar kalau kita putuskan, itu baru sana. Kalau seagama, ikatannya adalah ikatan iman, itu namanya ukhuwah. Yang ironis kadang-kadang adalah orang ukhuwahnya bagus, silaturahminya jelek. Kok berkawan pandai berkawan, di mana do kawannya. Kalau anaknya ada di situ. Komunitasnya banyak, ya itu masuk sosialita. Sosialita itu laki-laki sosialita ya. Kalau polisi sosialita laki-laki sama ya. Pokoknya banyak relasinya. Cuma jadi karena Allah lamu ndak undi keparah. Ukhuwahnya bagus, hubungan sosialnya mantap, tapi silaturahmi putus, ini bahaya. Apalagi kok di kantinnya ya Pak, suka mentraktir, suka iko hambal, orangnya hangat, pokoknya inilah. Cuma jawab Pak yang ndak pakai dolar sebab yo keteknya tinggalnya Pak ya.
Lepaknya kinilah bini baru. Lalamos dak ketia ayu dan dam. Hati-hati. Hati-hati. Bagaimanapun juga. Baik buruknya, jelek-jeleknya, dia adalah bapak kita yang di tubuh kita mengalir darahnya. Silaturahmi enggak boleh putus oleh dendam masa lalu. Tapi balik iyo, diakui balik, badak ke balik lah. Sadang adik menyusunya tinggal di ayah. Tapi tetap saja kalau judulnya silaturahmi, dosa masa lalu dia enggak boleh membuat kita akhirnya melanjutkan menjadi dosa kita hari ini. Dinyo dosa masa lalu, ketika itu mungkin lu mengerti agama, mungkin mempertulikkan darahmu dok, kini kenyalah tua, mungkin nyalah ingin berbaikan, tapi kita nak mulai. Oh enggak, dulu ketika susah kami bertinggal, kini kami lah senang-senang, akal lama saja. Enggak, oh jangan begitu. Hati-hati, karena nanti kita bahas pada bab silaturahmi, karena kalau orang tua kita masih hidup, berarti pintu surga masih terbuka. Meninggal orang tua kita tinggal lain. Tapi Ustaz, tidak ada tapi-tapinya, dia orang tua kita. Jangankan dia berbuat buruk dan zalim pada kita. Bahkan dikatakan seandainya dia kafir, kan tidak ada sekadar itu lah. Musyrik. Tapi nan silaturahmi kita tidak boleh putus. Jadi silaturahmi kita tidak hanya sama muslim. Pokoknya ada hubungan darah, tetap jaga hubungan baik. Dan Nabi tetap memerintahkan para sahabat untuk berbuat baik kepada orang tua mereka sekalipun kafir. Jadi kalau ukhuwah itu iman ikatannya, kalau silaturahmi darah ikatannya. Ini tidak sama Ustaz, bukan ada ukhuwah kita, tapi ini saudara silaturahmi jam putih. Berbeda keyakinan, tidak boleh membuat kita akhirnya memutuskan hubungan. Baik. Dan kini kita baca bab ukhuwah. Kalau hadis-hadis tentang ukhuwah ini apa hak-hak saudara ini sebenarnya sudah sering dibaca. Cuma kadang kita perlu ingatkan lagi. Karena dia saking seringnya menjadi hal biasa. Karena kita enggak biasa, kita enggak serius. Sehingga kadang-kadang tanpa terganggu, rusak dan segala macam. Kita baca. Ini kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu menjunjung kehormatan umat Islam atau kehormatan orang Islam. Ingat ya, kalau dia Islam berarti dia saudara kita. Oh mau Maluku, mau Papua, mau NTT, macam-macam, apa luar negeri. Karena diikat oleh iman. Karena ikatan iman itu ikatan paling kuat. Sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal humma. Perumpamaan orang Islam, orang beriman itu dalam hal berkasih sayang, saling mencintai, saling berlemah lembut, bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, yang lain ikut merasakan dampaknya. Nan luko tangan, tapi kapalo ikut panjang, mata ikut berair, kita enggak nyaman, enggak melelok, itulah efeknya. Berarti kalau ada musibah menimpa orang Islam, Muslim status juga, lain keluarnya dari Islam lah, itu otomatis mesti ada kesedihan di hati kita. Kecuali kalau lah ada bukti juga Islam lain. Kalau ada bukti ya, Ustaz ini tu tidak Islam Ustaz, akidahnya lah dinyatakan sesat dan dia dinyatakan difatwakan sudah murtad. Kalau ada fatwa dia tak baru. Tapi kalau baru dugaan-dugaan, katanya-katanya, konon dan konon, belum boleh kita mengeluarkan seseorang dari wilayah Islam. Contoh kah?
Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Lebanon. Tapi mereka Syiah, Ustaz. Bapak Ibu Allah muliakan, Muslim enggak? Kalau kita masih ragu, berarti belum boleh kita nyatakan dia keluar dari Islam. Tidak, Ustaz. Oh, jadi tidak Muslim dong? Enggak. Lalu fatwanya. Alun, berarti belum boleh. Karena kalau di kehormatan kaum Muslim itu tidak boleh kita rusak hanya oleh dugaan-dugaan. Katanya, mesti ada bukti yang kuat. Kalau bab agama itu mesti ada fatwa. Bahwa dia sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Sehingga dia tidak berhak lagi mendapatkan doa. Karena memang tidak boleh mendoakan dan Muslim. Jadi kalau kita lah punya bukti sahih, fatwa bahwa dia sudah murtad, tidak lagi Muslim, dia tidak mendapatkan hak ukhuwah. Enggak boleh kita doakan. Boleh. Tapi kalau belum jangan. Jadi kalau seandainya dia masih Muslim, tapi mungkin saja hatinya mungkin, kalau masih itu belum boleh. Karena kita hanya boleh menghukum dengan yang zahir. Nahkum bizawahir. Ba'a nampaknya, ba'a layaknya. Kalau dia masih Muslim, haknya tunaikan. Lanjut. Apa hak-hak Muslim yang kalau dia masih beragama Islam tidak boleh kita langgar? Di antaranya sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim atas sesama muslim. Berarti hak ukhuwah namanya. Karena dia sama-sama Islam. Pertama, raddus salam. Menjawab salam. Kalau hak berarti wajib kok. Jaleh kawak nyutujukan salam, jawab salamnya. Kecuali kalau kita tahu ini tidak Muslim. Belanja kita ke pondok, belanja ke puter. Assalamualaikum Pak Ji. Karena orang tu kadang-kadang namanya orang Manggaleh itu tahu juga cara melayani pelanggan, mengambil hati pelanggan. Wah lu nanti lagi pergi Pak Ji. Assalamualaikum Pak Ji. Kita dah salam yang pergi Pak Ji. Waalaikumsalam. Kalau dia non Muslim enggak boleh. Kalau kita tahu dia non Muslim enggak boleh. Tapi setahu kita selama konyo Islam ustaznya lain Muslim. Cuma kabar-kabarnya kidahnya lah karena kabar-kabar baru belum boleh kita keluarkan dari daerah Islam. Kalau sudah keluar dari Islam tidak berhak untuk mendapatkan jawaban salam. Assalamualaikum kecilnya jawaban kita waalaikum. Tidak ada kata-kata salamnya. Kalau dia bukan Muslim. Jadi tetap kita jawab salam walaupun kita tahu dia Ustaz, nyu ndak sembahyang, nyu Muslim tak? Yo, jawab salam. Nyu pemabuk Ustaz, nyu pajudi Ustaz, nyu Muslim? Ya, jawab salamnya. Nyu pelaku bid'ah Ustaz, nyu Muslim? Ya, jawab salamnya. Kalau kita yakin nyu ndak Islam Ustaz, nyu lah keluar dari Islam. Kalau pelaku bid'ah tu dia dosa besar tapi tetap Muslim. Dia pelaku bid'ah tu kalau memang terbukti bid'ahnya dia melakukan dosa, mungkin dosa besar. Tapi belum boleh kita katakan dia sudah non Muslim kecuali kalau dia terang-terang menyatakan dirinya murtad. Satu ya, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, i'adatul marid, mengunjungi orang sakit. Cuma lendak fardu ain. Sebab kalau menjadi fardu ain mengunjungi orang sakit, kau habis dia tiap hari. Berapa banyak orang sakit tu? Dia menjamil beratus tu. Kita kunjungi cik-cik, habis satu hari.
Di Masjid Antara, sekian Allah. Mengunjungi saudara yang sakit, tentu ada nanti skala al-akrab, fal-akrab. Dakik mana juga, kenal juga, tahu juga, kunjungi. Tapi kalau tidak tahu juga, yang tahu juga mengunjungi. Kalau dikunjungi oleh yang lain, berarti sudah selesai. Jadi, cuma yang kalau kita kenal dengan dia, dia kenal dengan kita, dia berharap kedatangan kita tidak datang, berarti kita berhutang. Mengunjungi orang sakit ini, nanti ada hadis Bapak Ibu Allah muliakan. Di akhirat itu Allah tanya, aku sakit, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Itu kata Allah tuh. Gimana pula Allah sakit? Maksud Allah tuh, hambaku sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Dia yang berang kalau kita tidak mengunjungi itu Allah. Jadi iyadatul marid, jadi kita mesti punya alokasi waktu juga. Nan dakik-dakik, nan kontan-kontan jangan sampai tidak dijenguk. Apalagi kalau lah terkait je silaturahmi nanti. Dusana awak warna, Pak Ete awak warna, kakak kandung mana tu, jangan ada istilah hendak sempat. Jangan ada istilah hendak ada waktu. Minimal telepon dia, sampaikan. Semoga Allah sehatkan. Jangan lupa baca doa Nabi Yunus. Kadang itu. Jangan lupa barabanlah kabar penyakit. Baca doa Nabi Yunus. Doanya tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lewat telepon tidak masalah. Itu juga mudah-mudahan sudah mewakili dari iyadatul marid. Juga dapat datang mana mencari, karena gestur tubuh kita dan raut wajah kita itu bisa menjadi obat bagi yang sakit. Dua Yang ketiga, itsba'u al-janaiz. Mengikuti jenazah. Tapi ini fardu kifayah Kalau ada orang sakit meninggal, mantan ke kuburan itu termasuk hak. Kalau seandainya kita sempat, kita ikut. Karena memang nanti ada hadisnya Pak Allah muliakan, mensolatkan jenazah muslim dapat pahala 1 qirat, mengantarkannya ke kuburan dapat pahala 1 qirat lagi. Akhiratan, kalau lagi sempat. Ijabatul dakwah, memenuhi undangan. Lajar lewat diundangnya, disabuinya, atau penuhilah sebisanya. Kalau tidak, konfirmasi. Mohon maaf, satu bisik pada lek ya. Terima kasih undanglah sampai, cuma mungkin kamu tidak bisa datang. Mungkin dia kecewa, tapi kita sudah sampaikan. Jangan sampai kita lajar lek tidak akan datang, tapi daripada dia kecewa, kita jawab insyaAllah. Datang siap Pak, insyaAllah. Kalau kita lah berencana tidak datang, itu lebih kecewa lagi tu. Lah di PHP kita tidak datang. Tapi terang salah ni, kalau satu bisik mungkin tak bisa. Allah dulu janji. Tapi mudah-mudahan berdoakanlah secara sukses lancar, anak menantu berkah bahagia. Kan senangnya tu. Tashmitul atish, mendoakan orang yang bersin. Jika kalau ada orang bersin, yang bersin disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar disunahkan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Tapi mengucapkan yarhamukallah ini, kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Jadinya bersin, yang sajanya tidak mengucapkan alhamdulillah, ada kewajiban Allah. Tapi kalau dia bersin, alhamdulillah kitanya, yarhamukallah kecewaan. Kau jawablah kau yahdikumullah. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, syariat mendoakan orang bersin ini kadang-kadang juga membuat kita akhirnya dikenal sebagai orang Islam. Ada orang merantau ke luar negeri, ke Eropa, tidak ada orang Muslim di situ doh. Baru tahunya ada orang Islam itu setelah bersin. Di ketika ada bersin, orang tu cakap alhamdulillah, dia doa di belakang. Yarhamukallah, mencari ke belakang. Aduh Islam kiranya. Akhirnya akrab, ada pek di sana.
Dengan mendoakan yarhamukallah, jadi tahu orang kita Muslim. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita tahu ini Muslim. Kalau di Indonesia yang mayoritas Islam mungkin tak begitu terasa urgensi. Tapi kalau di luar negara, di Jepang, di Korea, di Amerika, kadang-kadang di situ kita dapat kawan di sana sesama Muslim dari matu dari bersin. Ketika nyo bersin, nyo mengucapkan alhamdulillah, mendengar alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah. Nyo tahu awak Muslim, awak tahu nyo Muslim. Akhirnya dapat kawan cia. Itu hadis muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah? Iza atasha fahamidallaha fashammithu. Jika ada yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Jadi memang ada kaitannya. Kalau orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, baru kita doakan yarhamukallah. Hadis lain dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengerjakan 7 hal wa nahana an sab'in, dan melarang kami dari 7 hal. Amarona bisab'in, adapun yang 7 yang kami diperintahkan. Pertama, i'adatul marid, sama yang tadi, mengunjungi orang sakit. Yang kedua, itba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Yang ketiga, tashmid al-atish, mendoakan orang yang bersin. Yang selanjutnya, ibrarul muksim, menepati sumpah. Wa nasri al-mazlum, menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Wa ifsha as-salam, menebarkan salam. Itu 7 hal yang diperintahkan, artinya menjadi hak seorang muslim atas muslim yang lain. Adapun 7 hal yang dilarang oleh Rasulullah adalah nahana an khawatim atau takhattum bizahab, memakai cincin emas. Kalau ada kita cincin emas ya, kena ada ancaman. Kalau kita pakai emas di dunia, kita tidak dapat jatah di akhirat. Saya minum khamar di dunia, tidak bisa minum khamar di surga. Jadi ada khamar di surga, ada. Cuma beda, tidak memabukkan, tidak merusak. Memakai wasyurbi bil fiddah, minum dari tempat yang terbuat dari perak, cangkir perak atau perak. Jadi meja perak kau hindari. Kalau lu perabotan, kalau bagi orang kini kadang nanti itu cereknya ameh set, galihnya itu dari perak. Aku apanya kau nampaknya itu. Hati-hati, itu dilarang kau laki-laki. Kalau kita pakai itu berarti kita siap-siap untuk tidak menikmatinya di akhirat nanti. Terus wa'anil mayasir al-humri, memuji-muji keledai ya. Ini mungkin kebiasaan di sana ya. Kita enggak tahu nih seperti apa bentuk memuji-muji keledai. Wa'anil qasi, dilarang untuk bersikap kasar. Di kasar kok dilarang, Pak? Tidak boleh kita ambo kalau kapokun tidak ada tegas. Tegas dengan kasar beda. Ambo muncul melikut hati bersih tidak bisa. Muncul bercerik tapi tidak hati lembut, tidak bisa. Karena kaedahnya adalah apa yang keluar dari cerek, apa itulah isi cerek. Kalau isi cerek kopi dan keluar kopi, tidak bisa deh. Dalamnya susu, Ustaz. Coba keluarnya kopi, tidak bisa. Muncul nama tapi hati bersih, tidak bisa. Karena hati yang lembut akan mengeluarkan bahasa yang terpilih. Dan jelas dilarang wa'anil qasi, dilarang untuk berkata kasar. Wa'an lubsi al-harir, dilarang memakai sutra, ini laki-laki ya.
Dilarang memakai pakaian dari sutra atau yang bersulam emas. Intinya Bapak Ibu Allah muliakan, ada hak-hak saudara kita yang mesti kita penuhi dan jangan kita hilangkan hanya karena berbeda mazhab, berbeda masjid, berbeda ini. Satunya pertanyaannya, dia muslim enggak? Iya, jawab salamnya. Tebarkan salam, dia muslim enggak? Ya, jawabkan salam. Jangan sampai kita lah belajar agama sejak belajar jago pendiam. Biasanya penyapu, kini tidak pernah diucapkan salam tak jawab. Biasanya ramah, kini menceliak itu sosok awak nampak ini. Jangan. Selama kita masih yakin dia muslim, hak-haknya mesti kita tunaikan. Semoga bermanfaat. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang silaturahmi. Kalau ini kan judulnya hubungan sesama muslim, hubungan ukhuwah. Apapun rasnya, dimanapun daerahnya, kalau imannya sama, agamanya sama, dia ukhuwah kita, dia akhi kita, saudara kita. Tapi kalau silaturahmi itu hubungan darah. Apapun agamanya, kalau dia ada hubungan darah, mereka layak dan berhak mendapatkan silaturahmi. Maka orang tua kafir pun tetap harus mendapatkan perlakuan yang adil dan silaturahmi yang wajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.